Halo everyone, perkenalkan saya Mas Fikri, saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengelolaan pendidikan. Dan juga saya akan menjelaskan 12 materi dari pengelolaan pendidikan, mulai dari sejarah pengelolaan pendidikan sampai ke pemimpinan pengelolaan pendidikan. Jadi, secara sederhana, pengelolaan pendidikan adalah ilmu atau seni dalam mengatur sumber daya pendidikan seperti uang, informasi, atau manusia agar tujuan dari pendidikan dapat terrealisasi secara efektif dan efisien. Oke, kita mulai dari sejarah. Kalau kita putar waktu ke belakang, pengelolaan pendidikan itu sebenarnya sudah ada sejak manusia mengenal peradaban. Tapi bentuknya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang. Awalnya semuanya dimulai dari tradisi. Di masa pra-ilmiah, tidak ada gedung sekolah megah atau sistem absen digital. Pendidikan dikelola secara alami di dalam keluarga atau rumah ibadah. Memasuki tahun 1930-an, muncul kesadaran baru yang kita kenal sebagai era hubungan manusiawi. Para pengelola pendidikan mulai sadar bahwa perasaan guru, motivasi siswa, dan suasana sekolah yang nyaman jauh lebih penting dari sekadar angka-angka efisiensi. Manajemen sekolah mulai berubah menjadi lebih demokratis dan lebih penuh emosi, penuh empati. Hingga akhirnya kita sampai di masa sekarang, era di mana pengelolaan pendidikan menjadi sangat dinamis dan cerdas secara sistem. Kita tidak lagi hanya bicara soal apa yang diajarkan, tapi bagaimana mengelolanya dengan bantuan teknologi dan otonomi. Sekolah kini punya kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi mencetak karakter yang unik dan kreatif. Jadi, sejarah ini mengajarkan kita satu hal. Pengelolaan pendidikan akan selalu berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Coba bayangkan, mengelola sekolah itu seperti membangun sebuah rumah impian. Biar rumahnya kokoh dan nyaman, kita butuh dua hal. Cara membangunnya, atau kita bisa sebut proses, dan bahan bangunannya, yaitu substansi. Kalau salah satu nggak ada, rumahnya nggak bakal jadi. Setelah kita tahu sejarah panjangnya, mungkin muncul pertanyaan, terus gimana sih cara kerja pengelolaan pendidikan? Di lapangan tentunya. Jadi gampangnya, ada dua hal yang saling mengunci, proses dan substansi. Dan pertama, kita bicara soal proses. Dalam manajemen, ini sering disebut sebagai mesinnya. Kita mengenalnya dengan singkatan POAC atau POAC. Bayangkan, kamu mau mengadakan acara besar. Dan kamu gak bisa langsung jalan gitu aja kan? Dan kamu harus tahu. Dan mulai dengan planning, yaitu merencanakan. Mau dibawa kemana sekolah ini? Setelah itu, kamu butuh organizing. Siapa yang jadi bagian kurikulum, siapa yang urus kesiswaan, dan sudah jelas tugas itu harus dibagi. Lalu ada actuating. Ini bagian yang paling menantang, karena kita harus menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan semangat sesuai rencana. Dan terakhir, jangan lupa control. Kita harus cek lagi, apakah program sudah jalan? Apa yang perlu diperbaiki? Tanpa proses ini, sekolah bakal berantakan kayak kapal tanpa nahkoda. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang standar pengelolaan pendidikan. Gampangnya begini, bayangkan kalau kamu lagi main game, tentu aja kan ada aturannya. Dan standar pengelolaan ini adalah buku panduan bagi sekolah agar jalannya gak salah-salah. Pemerintah sudah menetapkan standar minimal supaya sekolah di kota besar maupun di pelosok punya kualitas yang setara. Walaupun faktanya belum. Setidaknya ada 3 hal besar yang diatur di sini. Pertama, perencanaan. Sekolah itu nggak boleh jalan dulu baru mikir. Harus punya visi dan misi yang jelas. Tentu saja kan? Jelas. Plus rencana kerja yang tertulis. Jadi anggaran dan kegiatan setahun ke depan itu udah struktur, bukan cuma kira-kira doang atau bayangan. Kedua, pelaksanaan. Di sini diatur gimana sekolah harus punya struktur organisasi yang sehat. Siapa yang jadi kepala sekolah, siapa komitenya, dan bagaimana aturan disiplinnya. Semua harus transparan dan dipertanggungjawabkan ke orang tua siswa. Ketiga, pengawasan. Ini yang sering terlewat. Standar pengelolaan mewajibkan adanya evaluasi diri. Jadi, sekolah harus berani mengacak apa yang kurang, fasilitas mana yang harus diperbaiki, apakah guru-gurunya sudah mengajar dengan baik. Dan tentu saja tidak menunggu viral dulu kan. Dan jadi, standar ini bukan buat mempersulit sekolah,
dengan dokumen yang banyak, tapi buat memastikan kalau setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak, manajemen yang profesional. Tugas pengelola kurikulum itu cukup berat, tapi seru. Yang pertama, kita harus jadi perencana yang handal. Nggak cuma angan-angan doang, disinilah seni mengajar diuji. Kita harus menyusun jadwal pelajaran yang gak bentrok, menentukan materi apa yang paling penting, menyiapkan panduan mengajar buat guru-guru, nggak cuma supervisi doang. Yang kedua, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Pengelolaan yang baik bakal memastikan suasana kelas itu hidup. Pastinya nggak ngebosenin. Dan benar-benar bikin siswa paham. Bukan cuma sekedar disuruh ngapal ini, itu. Ketiga, kita bicara soal evaluasi. Kita harus cek, apakah menu yang ini udah cocok sesuai lidah dari seorang pencicip? Dan yang kita kasih tadi benar-benar dimakan dan diserap sama siswa. Lewat ujian atau tugas-tugas kreatif, kita bisa tahu bagian mana yang perlu diperbaiki di semester depan. Mungkin banyak kekurangan atau mungkin sudah cocok. Pertama, kita harus paham bedanya. Pendidik adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa atau siswa, seperti guru atau tutor. Sedangkan tenaga kependidikan adalah pahlawan di balik layar yang memastikan operasional sekolah lancar, mulai dari staf TU yang mengurus administrasi, pustakawan, sampai penjaga sekolah. Kita bicara soal pintu masuk. Bagaimana proses PPDB atau penerimaan siswa baru dilaksanakan? Apakah adil? Apakah sesuai dengan kapasitas gedung kita? Setelah mereka masuk, ada masa orientasi. Disinilah kita menularkan visi sekolah agar mereka merasa bangga dan nyaman berada di sini. Karena sekolah tersebut merupakan cita-cita mereka masuk ke sekolah tersebut. Yang kedua, masa pertumbuhan. Selama mereka jadi siswa, pengelola harus pintar-pintar mengatur. Ada yang namanya pembinaan disiplin, tapi ada juga pembinaan minat dan bakat. Kita juga mau mereka punya karakter dan jiwa kepemimpinan. Sarana itu yang kita pakai langsung, seperti pulpen, buku, kursi, AC, atau yang kalian duduki sekarang, kursi. Sedangkan prasarana itu tempatnya gedungnya, halamannya, sampai ke sanitasi atau toilet sekolah. Keduanya harus dalam kondisi prima atau oke. Kita belajar bahwa uang sekolah itu datang dari berbagai pintu. Ada yang dari pemerintah melalui dana BOS, ada yang sumbangan masyarakat, atau mungkin hasil usaha dari sekolah itu sendiri yang bisa disebut mandiri. Tapi yang paling penting bukan cuma seberapa banyak uangnya, tapi bagaimana cara mengelolanya. Ada 3 prinsip yang gak boleh ditawar. Yang pertama, transparansi. Sekolah itu harus berani jujur, karena orang tua dan guru harus tahu uang itu digunakan untuk apa dan kemana uang tersebut dipakai. Gak boleh ada yang disembunyikan. Nah, di materi humas ini kita belajar bahwa sekolah bukan cuma milik kepala sekolah atau guru, tapi milik masyarakat juga. Pengelolaan humas bukan sekadar bagi raport tiap semester. Ini adalah seni membangun kepercayaan dengan siapapun. Nah, tentunya adalah sekolah dengan masyarakat. Bayangkan, untuk pendidikan itu sebuah cermin. Pertama, ada yang namanya penjaminan mutu internal. Harus berani ngaca ke diri sendiri. Tiap tahun, tim penjamin mutu harus mengecek apakah guru kita ini sudah mengajar sesuai standar, seperti yang dijelaskan di standar pendidikan tadi. Apakah fasilitas kita masih layak sesuai dengan penjelasan yang tadi soal sarana pendidikan. Hasil ngaca ini biasanya tertuang dalam rapor pendidikan sekolah. Kita nggak perlu nunggu ditegur orang lain buat memperbaiki diri kalau keseringnya kayak gitu. Dari materi ini kita belajar bahwa supervisi itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk pendampingan dan pembinaan. Bayangkan seorang pelatih atlet profesional, dia nggak cuma nonton dari jauh, tapi dia dikasih masukan biar latihannya lebih cepat gimana gitu. Nah, supervisi ini punya 2 jenis fokus utama. Pertama, supervisi akademik. Ini targetnya adalah guru di dalam kelas. Supervisor bisa kepala sekolah atau pengawas. Kedua, supervisi manajerial. Kalau ini targetnya adalah dapur atau manajemen sekolahnya, yang dicek adalah sistem administrasinya. Apakah laporan keuangannya rapi? Apakah pemeliharaan gedungnya rapi? Apakah data siswanya update terus? Enggak sistem lama terus diulang-ulang terus. Tujuannya biar operasional sekolah ini enggak berantakan dan tetap profesional. Yang paling penting di era sekarang adalah kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang enggak puas dengan
yang penting jalan aja gitu, tapi juga ingin sekolahnya berinovasi dan maju. Pilar ke-12 ini adalah tentang keberanian untuk melangkah. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tahu arah jalan, menunjukkan jalan tersebut kepada orang yang mengikutinya, dan berjalan bersama-sama dengan timnya menuju visi sekolah yang luar biasa. Dan mungkin itu saja dari seluruh materi yang kita bahas, total 12 materi. Terima kasih buat yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.